Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat ya. Em, nah, di malam ini kita bakalan nyoba belajar lagi. Itu kalau sekarang itu tentang ini, tentang Next.js itu. Itu. Nah, nanti di Next.js ini kita lebih ke eksplorasi sih nanti. Eksplorasi sambil ya nyoba-nyoba gitulah. Gitu. Oke, nah buat persiapan ini yang perlu diinstal itu ada dua, ini Node.js. Node.js-nya ini buat ngerannya nanti ya, gitu. Terus VS Code ini buat code editornya. Nah itu di VS Code itu ada beberapa ekstensi yang perlu kalian tambahin juga. Ini ada ES7, terus Tailwind, terus sama Prettier. Nah, itu nambahinnya di sini ya, di kalau kalian buka VS Code tuh di kiri ini kan ada tab banyak nih. Nah, ini pilih yang ini extension. Nah, nanti cari aja satu-satu tuh. ES7, 7 apa tadi? 7 plus ya. Nah, ini yang ini ES7 plus React, Redux, React Native Snippet. Ini. Ya, terus Tailwind ya, Tailwind. Karena kita pakai Tailwind buat CSS-nya tuh biar lebih gampang, kita nggak perlu nulis CSS manual. Aduh, keklik. Terus yang terakhir apa tadi? Prettier ya, Prettier ini buat ini biar codingannya jadi rapi. Tuh, nanti kalau kalian save, nanti codingan kalian auto jadi rapi gitu. Gitu. Oke, kalau udah ini. Nah, nanti hasil dari codingan yang bakalan kita bikin ini sebenarnya udah aku ini ya, udah aku bikin ya. Semua dari awal sampai akhir nanti. Ini sebenarnya codingannya udah aku bikin semua nanti. Tuh. Nah, itu kalian bisa lihat di link ini, github.com belajar Next.js ini. Bisa kalian buka di situ, kalian lihat codingan-codingannya nanti. Tuh. Nanti linknya juga bakalan ditaruh. Oke, nah kalau udah kita langsung masuk ke materi. Ini pengenalan dulu ya, pengenalan tentang apa itu Next.js gitu. Aku gedein dulu. Oke, segini ya. Ya, oke cukup. Nah, Next.js itu apa? Next.js itu dia frameworknya React ya, gitu. Jadi ada React gitu, library JavaScript, library buat Node.js itu buat bikin website lah itu. Nah itu di atasnya React itu ada dibangun namanya Next.js ini gitu. Di Next.js ini sebuah framework yang berjalan di atas library React gitu. Nah itu ada fitur-fitur bawaannya ya, tentang ini ada contohnya server side rendering gitu ya, terus routing otomatis. Nah, ini nanti kita bahas lah ini gitu. Nah, dengan Next.js developer dapat fokus pada pengembangan fitur tanpa mengkhawatirkan konfigurasi gitu ya. Jadi bedanya sama React, kalau React yang apa ya, React yang bawaan itu dia perlu di setup lagi tuh kayak routingnya gitu ya. Misalnya mau bikin routing ke halaman apa itu perlu di setup lagi gitu. Nah, kalau di Next.js itu lebih gampang ya karena udah dikonfigurasi gitu. Nah, nanti kita coba lihat terkait itunya. Nah, perbedaan utamanya antara Next.js sama React.js nah itu terletak di cara rendering dan routing ya. Ini yang paling utama gitu. Nah, React.js ini defaultnya dia pakai namanya server side rendering gitu. Nanti kita bahas ini bentar lagi. Nah,
Oh ya, itu kalau React.js itu dia butuh konfigurasi tambahan ya. Bisa, tapi butuh konfigurasi tambahan terkait routing sama server side rendering itu tadi gitu. Nah, ini penting dipelajari ya. Tuh, penting dipelajari tentang bedanya server side rendering sama client side rendering. Ini nanti kita bakalan pakai di kedua ini bakalan kita implementasi nanti di codingan kita gitu. Jadi ini penting dipelajari. Nah, bedanya apa? Ini udah aku bikin semacam ini ya, buat ilustrasiin. Tuh. Nah, oke. Bedanya SSR sama CSR. Oke, kita bahas ini dulu tentang flow website dulu pada umumnya ya. Jadi pada umumnya itu yang namanya website itu pasti ada namanya klien itu atau browser ya. Itu. Ya, jadi ibaratnya browser lah. Ini yang teman-teman lihat misalnya di Google Chrome misalnya. Ini si kliennya lah gitu, si klien. Nah, di balik si klien ini ada server ya atau hostingan gitulah. Ya, jadi di hosting di mana gitu. Nah, ini sebenarnya yang mengontrol isi website itu di ini ya, di servernya ini gitu. Gitu. Jadi ada istilah request sama response. Nah, tiap kali si apa ya, seorang itu ingin mengakses sebuah website secara teknikal ya, technically orang itu perlu manggil ke server gitu, manggil ke server buat ngedapetin si konten webnya gitu. Nah, gitu. Nah, nanti dari servernya itu bakalan ngasihin konten webnya ini ke si klien ini atau si browsernya. Maka dari itu nanti si browsernya inilah yang akan nampilin isi dari website itu gitu. Contohnya ini kamu pengen buka halaman apa ya? Halaman login lah misalnya, halaman login. Nah, technically kalian bakalan manggil nih, request ke server gitu. Server, tolong kasihin aku halaman login dong gitu. Nah, nanti si servernya ini dia bakalan oke gitu, dia bakalan ngebalikin jadi dia bakalan ngasih respons konten webnya ini berupa halaman login gitu misalnya. Ini nanti dikembaliin ke sini gitu, set gitu, maka tampillah halaman login kayak gitu. Nah, itu secara umum. Nah, sekarang apa hubungannya sama antara SSR sama CSR tadi? Nah, kita bahas pertama yang CSR dulu ya. CSR itu atau client side rendering. Nah, ini bedanya ada di waktu dia ngerender gitu. Maksudnya apa? Nah, ketika CSR ini ketika misalnya si halaman websitenya ini atau si kliennya atau si browsernya ini manggil ke server gitu ya. Nah, yang dia balikin itu adalah HTML kosongan plus JavaScript gitu. Gitu. Jadi dia HTML-nya kosongan doang gitu. Maksudnya kosongan apa? Ya kosongan gitu, nggak ada kontennya sebenarnya gitu. Nah, biasanya kalau kita belajar website yang basic kan tampilan websitenya kan ditulis di HTML kan harusnya. Nah, tapi dia kosongan gitu. Kosongan tapi ada JavaScript di sini. Ada JavaScript gitu. Nah, ini bentar lagi kita bahas. Nah, jadi ketika request gitu misalnya halaman landing page misalnya landing page tolong kasihin aku halaman landing page dong gitu. Nah, nanti dia bakalan ngasihin di sini tung ke sini, dia itu bentuknya HTML kosongan gitu. Jadi dia nggak langsung nampilin si halamannya gitu di browsernya gitu. Nah, disitulah tugasnya si JavaScript ini gitu. Si JavaScript ini isinya adalah ya ada banyak function lah di dalamnya itu, ada banyak isinya.
yang itu pada intinya dia bakalan ngedom ya, gitu. Ada istilah DOM, itu udah belajar di HTML, itu buat ngisi si konten-konten yang ada di HTML gitu. Nah, jadi itulah maksudnya proses rendering gitu. Jadi proses renderingnya ada di browser tuh. Jadi waktu dari server nih cuma kosongan gitu. Barulah di browser nanti si JavaScript ini bakalan ngerender isi dari konten isinya dari si halaman ini tuh kayak gimana, bakalan render. Nah, nanti dimasukin lah ke HTML ini gitu. Itu kalau client side rendering. Makanya dinamakan client side rendering karena ngerendernya di server gitu. Nah, kalau SSR kayak gimana? Nah, kalau SSR nih misalnya tolong kasihin aku halaman dashboard dong gitu, misalnya halaman dashboard. Nah, kalau SSR dia langsung nih dari server ini dia bakalan ngerender gitu. Jadi di server si JavaScript-nya gitu, karena kita kan basically pakai JavaScript ya. Dan JavaScript-nya dia bakalan langsung ngerender di server ya. Nah, habis itu dia kembaliinnya langsung ke bentuk halamannya secara utuh gitu. Secara utuh, jadi langsung halamannya setung tung 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 masuklah ke halaman ini, langsung nampil gitu. Jadi proses renderingnya itu ada di server. Itulah kenapa namanya server side rendering. Server side rendering itu. Itu bedanya CSR dan SSR. Oke, langsung masuk ke nomor 3. Kita bikin project Next.js-nya. Nah, di projectnya ini, nanti kalau teman-teman run ini di terminal ya, gitu. Di terminal, bebas di terminal di laptopnya atau langsung di VS Code gitu. Nah, itu nanti ada konfigurasi-konfigurasi kayak gini, teman-teman sesuaiin ya ini. Kalau yang dipilih itu yang ini, yang warnanya hijau sama ada underline-nya gitu. Ntar mau minum. Oke, kita langsung aja. Nah, mungkin ada beberapa cara ya gitu, yaitu buat foldernya dulu, terus nanti baru kita jalanin ini di terminal gitu ya. Tuh ada beberapa cara, tapi mungkin cara yang gampang itu ya kalian langsung buka VS Code-nya. Ini VS Code dibuka, terus open folder di sini, file, open folder gitu. Nah, kita coba bikin projectnya di folder dokumen gitu ya, misalnya ya, contoh aja. Teman-teman bebas di folder apa aja. Contohnya di sini dokumen, terus aku bikin Next.js gitu ya misalnya. Kayak gitu. Ini select foldernya atau open. Oke. Nah, udah kan muncul kan kayak gini. Yes aja. Nah, gitu. Terus kita buka terminalnya lewat VS Code langsung. Ya, itu cara paling gampangnya. Buka terminal, new terminal. Tuh, ini ya, terminal, terus new terminal. Nah, di sini teman-teman jalanin functionnya yang di ini tadi. Tuh, kita kopas. Kita paste di sini. Ya. Nah, kalau udah ini npx ini kita jalanin pakai Node.js gitu maksudnya. Terus create next app latest ini maksudnya kita bikin aplikasi Next.js pakai versi yang paling baru gitu, kayak dia latest.
Nah, coba Next.js ini nama projectnya ya gitu. Jadi nama projectnya bebas gitu. Teman-teman bisa namain apa aja. Nah, contohnya di sini coba Next.js gitu. Nah, itu udah, kalau udah di copy paste tinggal di run. Nah, nanti ada muncul semacam proses kayak gini. Kalau disuruh install kayak gini, ini to install bla bla bla. Oke, to proceed. Nah, kalian langsung enter aja, enter. Ini aku gedein ya. Nah, ini kalian sesuaiin sama yang di gambar yang di bawahnya itu aja ya. TypeScript no gitu ya. Sebenarnya bisa bisa yes ya kalau teman-teman prefer pakai TypeScript. Cuma karena kan ya itu nanti aja lah terkait TypeScript. Kita no dulu untuk sekarang. No. ESLint yes. Tailwind CSS yes, tentu saja. Pakai SRC yes. Will you like app router yes. Would you like to use TurboPack yes. Terus import aliasnya kita no aja ya, kita biarin default no. Kayak gini. Nah, ini kita tinggal tunggu gitu. Jadi dia bakalan install beberapa komponen. Nah, sementara itu, nah kalau kalian perhatiin di sini nih, di sebelah kiri nih, tiba-tiba muncul nih foldernya gitu yang barusan kita bikin gitu. Cuma ini belum kelar ya, itu. Cuma di sini udah muncul nih beberapa folder gitu isinya gitu. Kayak gini gitu. Nah, tuh. Jadi caranya buat bikin projectnya kayak gitu. Tuh, ini kita tunggu sampai kelar. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini udah exit, jadi udah kelar ya, ini. Udah kelar. Nah, ini udah beres, kita lihat. Ini ada node modul, ada banyak banget. Ini bisa kalian abaikan ya, gitu. Terus kalau yang public ini file-file public ya. Ya ini ada penjelasannya sih di bawah nih, kalau teman-teman lihat tentang folder-foldernya ini isinya apa aja gitu. Terus SRC ini codingan kita nanti bakalan di sini ya, gitu. Tuh, keren ya. Ini udah langsung dipikirin sama si Next.js-nya itu. Sekali run langsung dipikirin folder-folder segini banyak gitu. Ya, itu kerennya di situ. Oke. Sampai sini harusnya udah ini ya, udah aman. Gitu. Nah, mungkin kita apa ya? Apakah kita sebaiknya langsung masuk ke ini praktek? Oh ya, ada penjelasan yang kurang. Bukan penjelasan sih. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini di sini nih. Nah, di sini ada, kalau app ini folder utama ya, folder utama. Jadi nanti kita ngodingnya mostly ya, kebanyakan itu bakalan di folder ini gitu. Komponen ini nanti komponen-komponen tuh, terus public ini untuk menyimpan file statis bla bla bla. Kalau teman-teman pengen mempelajari lebih dalam terkait dengan folder structure-nya, itu teman-teman tinggal buka di sini ya. Ini ada penjelasannya gitu ya. Lengkap kalau yang di sini. Oke, nah mungkin kita nyoba jalanin. Ini kita masuk ke foldernya, ini masih di folder Next.js yang barusan kita bikin. Nah, kita perlu masuk ke folder coba Next.js ini ya, gitu. Ini caranya cd di terminalnya ya, cd coba Next.js gitu ya. Tuh. Coba Next.js itu samain, nah nanti enter masuk ke foldernya ya. Udah, nah habis itu kita jalanin pakai npm ya, run dev, npm run dev itu ada di dokumen juga. npm run dev, kita enter, set, nah ini udah ya, udah jalan nih aplikasi kita gitu.
Nah, jalannya di mana? Di sini nih, gitu. Ada di lokal atau di network. Kita buka yang di lokal aja ya, yang localhost. Nah, teman-teman buka di laptopnya masing-masing ya, gitu. Kita buka di situ. Ini kita copy aja, misalnya. Copy, terus buka browser, jalanin. Ini buka. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ya. Jadi kita muncul halaman kayak gini ya di awal. Oke, ini keren nih. Jadi basically kita udah bisa ngejalanin si Next.js-nya gitu. Nah, tuh. Nah, selanjutnya setelah itu apa? Nah, kita coba praktek buat routing mungkin ya, itu routing. Oke, lanjut. Kita coba ini ya, lihat-lihat dulu terkait si foldernya. Ini ada di, kalau teman-teman buka di folder src app, ini ada beberapa file ya, favicon. Favicon itu kalau kalian belum tahu, favicon itu icon yang muncul ini nih, kayak icon YouTube, icon ini nih yang ada di tab bar, ini tuh namanya favicon. Terus global CSS ini CSS-nya ya, ini udah disettingin nih, udah disettingin Tailwind gitu. Kita nggak perlu nambahin Tailwind manual, udah disettingin. Terus ada layout.js. Oh ya, btw ini ku saranin buat ganti rename ya, rename. Jadi ini kan belakang JS, kita ganti jadi JSX ya, JSX. Yang bawahnya juga ya, yang page.js ini kita rename jadi JSX. Oke. Nah, ini ada layout, nanti kita belajar soal layout. Nah, ini ada page.js. Nah, basically yang kalian buka di sini tuh codingannya ada di sini semua, di page.jsx ini nih. Tuh. Nah, jadi dia JavaScript ya, basically gitu. Jadi ini ada function JavaScript, ada export default function home misalnya. Tuh. Dia return gitu ya. Dia return berupa HTML gitu. Gitu. Jadi simply seperti itu ya cara kerjanya. Jadi dia ada JavaScript. Nah, di dalam JavaScript ini ada function. Nah, function yang ini disebutnya sebagai komponen ya sebenarnya ya. Nah, itu dia bakalan nge-return sebuah HTML gitu. Makanya di sini tampillah sebuah halaman seperti ini gitu. Itu. Nah, secara default dia server side rendering ya, gitu ya, server side rendering. Jadi dia di-render dari sininya, dari servernya. Nah, kalau dalam case kita servernya yang mana, Mas? Servernya ya ini gitu, yang kita jalanin di sini gitu. Di terminal ini, tuh ini servernya. Atau ya di komputernya secara umum lah gitu. Nah, kliennya baru browsernya ini gitu, si Google Chrome-nya ini. Gitu. Seperti itu. Ya, nah Next.js secara default dia SSR gitu. Makanya kalau kalian perhatiin di sini, oh nggak ada yang nggak dijelasin di sini. Oke, nggak jadi. Oke, nah kalau kalian coba-coba di sini kita coba hapus ya di sini. Kita hapus, terus di dokumen juga ada sih. Kita coba hapus semua, kita hapus nih. Nah, itu kita coba hapus, kita ganti jadi div itu misalnya div kayak gini, terus kita isinya kita kasih coba bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya, terus kita save nih, kita save, dia bakalan nge-re-render gitu ya, so re-render. Nah, kalau kita buka di browser dia berubah. Nah, yang tadi hilang. Nah, sekarang ada tulisan kayak gini nih, gede di pojokan. Bisa nggak ya? Tuh. Sesuai sama yang kita masukin di sini. Kayak gitu. Nah, ini kita coba lengkapin. Kita sesuaikan sama yang di dokumen ya. Tuh.
ini div, terus di dalamnya div ada H1, selamat datang. Oke. Terus class name ya, class name-nya ini waveful, terus screen, jadi dia tampilannya satu halaman penuh lah gitu maksudnya. Terus kita flag buat ngenengahin ya, ditengahin flag, terus flag column, karena kita bakalan bikin kolom nanti gap 3 buat bikin gapnya. Terus justify center, dan terus item center. Jadi dia bakalan ke center ke tengah ya, setengah. Alhasil kalau kita buka lagi, dia sekarang ada di tengah itu. Selamat datang. Nah cuma kalau 100% dia kecil banget ya. Nah ini kita bisa gedein sih fontnya. Mana 100%? Nah ini kecil banget ya. Oke. Nah satunya kita kasih class name juga. Class name-nya, fontnya kita bikin bold. Terus teksnya XL ya, extra large. Tuh. Sekarang ya mendingan lah, atau kalau teman-teman kurang suka tambahin 2 atau 3 XL boleh. Teks 2 XL kayak gini. Oke. Sampai sini kita udah bisa ya itu buat ngejalanin halaman kita sendiri. Yang tadi udah kita hapus yang default, terus kita ganti punya kita. Nah kita sekarang coba kulik-kulik dikit tentang routing ya. Nah kalau teman-teman perhatikan di dokumen ini ada beberapa penjelasan terkait routing itu sendiri. Ini. Nah, di dalam folder app, kamu bisa membuat root dengan membuat folder dan file page.jsx gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini yang bakalan kita bikin nanti gitu ya. Jadi ada page.jsx, terus ini ada out, folder kayak gini out. Ini group routing, terus sign up, terus page.jsx. Kita buat folder seperti ini dulu, terus habis itu kita lihat penjelasan yang ini ya gitu, biar gampang memahaminya. Oke, kita yang di app, ini folder di app itu kita bikin folder yang pertama out ya, out dalam tanda kurung yang ini ya, kurung ini. Ini terus kita bikin out ya, contohnya. Terus ada di dalam folder outnya ini ada folder lagi sign up. Oke, sign up. Terus kita bikin page.tsx. JSX ya, page.jsx di dalam folder sign up. Kalian ikutin aja di dokumen. Setelah itu di folder up lagi kita bikin dokumen lagi, itu blog ya, blog. Kita nggak bikin blog ya, cuma contoh aja, contoh blog. Nah dalam blog ini kita bikin file page.jsx, page.jsx. Nah terus ada lagi folder dalam tanda kurung ini kurung siku slug. Di dalamnya ada page.jsx lagi. Nah kayak gini. Oke, kita coba isi 3 file yang kita bikin tadi ya. Yang pertama yang file sign up ini kita isi. Kalau teman-teman belum tahu cara gampangnya buat ngisinya, ini gue gedein bentar segini mungkin. Kalian ketik
R A F C E. R A F C E. Ini kependekan dari React Raw Function Element ya. Tuh. Nah ini kalau udah muncul kayak gini nih, kalian langsung enter aja. Nah dia langsung dibikinin nih gitu. Terus ini kita bisa ganti ya, kita bisa delete. Sekali delete itu halaman daftar misalnya. Bisa apa aja sih sebenarnya halaman daftar contohnya di sini. Kita save. Nah setelah itu yang kedua yang di blok ini sama R A F C E, enter. Kita ini halaman halaman misalnya kita ganti halaman daftar post misalnya. Bisa apa aja sih, bebas. Tuh kita save lagi. Terus di sini di page.js yang di Slack ini RAFCE lagi. RAFCE lagi, terus ini apa ya? Blok halaman blog post blog post tuh. Oke. Nah, kita save. Nah, sekarang kita coba lihat ini maksudnya implementasinya ini kayak gimana sih gitu. Oh ya, sebelumnya kita perlu ini sih, oh enggak dulu deh. Kita coba dulu aja sebelum kita ini. Atau kita ini aja ya. Kita lengkapi dulu aja deh. Codingan kita lengkapi dulu baru kita lihat. Nah, di bawah ini kalau teman-teman lihat di sini ini nih. Yang di bawah ini ada codingan lengkap ya, kayak gini. Ini buat yang halaman di blog, terus yang di halaman di Slook ini ya, di folder Slook tuh. Nah, gitu. Yang di halaman sign up nanti kita bikinnya nanti ya, itu di sesi selanjutnya. Ada Bayu juga di sini. Oke, langsung aja kita bikin. Nah, ini pura-puranya ini kita di folder ini ya, halaman daftar post. Pura-puranya kita bakalan bikin daftar postingan gitulah, daftar postingan. Kita bikin array aja di sini. Const ya, constant const list apa ini blocks ya, blocks. Nah ini kita bikin array, kita kasih nama lah, artikel 1 misalnya, 1 underscore, pakai underscore ya ini. Sebenarnya bebas apa aja sih, nggak harus underscore, cuma ini untuk memudahkan ini nanti. Artikel 1 ini, artikel 2 2 ya, mungkin ku copy saja ya, sorry ya ampun, aku copy gini aja, copy ini 5, ini 4, ini 3. Oke, terus kita bikin ini div, terus di dalam divnya ada halaman OL ya, ordered list OL. Nah, di dalamnya ini kita bakalan bikin sebuah list yang isinya adalah teks-teks ini ya, di dalam array ini ya. Tuh kita pakai pengulangan ya,
pengulangannya di sini kita bisa pakai function di JavaScript, bawaannya JavaScript yaitu function map ya. Itu jadi dia adalah function atau metode yang ada di untuk array gitu ya. Tuh. Nah, jadi kalau kalian tulis kayak gini nih, ini kurung kurawal, pakai kurung kurawal ini. Kayak gini kurung kurawal. Ini intinya kalau kita pakai kurung kurawal di sini kita bisa mengakses objek dari JavaScript ya, termasuk juga function-function yang ada di JavaScript, maksudnya seperti itu. Kalau di dalam kurung kurawal seperti ini, oke. Nah jadi di sini kita bisa tulis blocks. Nah, di sini kita pakai function map. Kita ambil tiap elemennya ini berarti dia blok ya, termasuk indeksnya, indeks. Terus kita bikin sama dengan panah ya, sama dengan panah tuh ya, kanan seperti ini. Kita render dia sebagai LE ya, list gitu. Mana kok nggak muncul? Sorry, LE. Nah set, nah oke, gitu. LE, terus kita kasih key ya, kita butuh key kalau bikin kayak gini. Kita key-nya kita masukin indeks. Indeks yang mana? Indeks yang kita ini ya, kita panggil di sini. Terus bloknya yang ini kita apain? Kita render gitu. Render sebagai post gitu ya, post. Kok post sih? Bloknya ya. Lebih masuk al post deh, post. Nah ini kita post. Gini. Jadinya strukturnya jadi seperti ini. Nah kalau kita buka ini, kita coba lihat yang ini ya, penjelasan yang di atasnya. Basic routing. Sederhananya gitu ya. Misal kamu ingin membuat halaman misalnya blog ya, maka kamu perlu membuat folder blog. Kita udah bikin folder blog ya tadi. Nah terus di dalamnya ini kita bikin page.jsx harusnya ini tipe page.jsx sehingga menjadi blog/page.jsx. Apa yang akan terjadi? Misalnya di sini di foldernya kita ya. Kalau kita tulis blog sesuai dengan nama folder yang kita bikin tadi ya, blog kayak gini. Apa yang akan terjadi? Dia akan keluar si halaman blognya ini. Itu seperti itu. Semudah itu buat membuat routing di Next.js gitu. Kalau di React itu kan kita perlu nambahin library lagi, terus kita definisiin kalau root yang ini dia bakalan manggil komponen yang mana dan seterusnya. Nah itu. Nah kalau di Next.js sesimpel kita bikin folder, di dalam folder itu kita kasih page.jsx, udah beres. Gitu. Kita kasih komponen seperti ini, udah beres itu. Seperti itu. Nah, kelas name-nya kita nggak bisa teman-teman copy paste aja ya biar cepat. Kelas name-nya aku copy paste. Atau kalau teman-teman kayak gini aja udah cukup, merasa udah cukup ya udah. Ini contohnya di sini biar lebih kelihatan jelas lah gitu. Tuh nanti ada paddingnya kayak gini. Mana? Padding tuh kayak gini. Seperti itu. Ya. Nah terus kita masuk ke penjelasan yang ke selanjutnya ya. Ini terkait mana tadi? Nah ini dynamic routing. Nah dynamic routing ini dia sesuai sama namanya ya. Jadi apa yang ke render itu dia bisa dinamik gitu. Sesuai sama apa? Sesuai sama ini URL-nya gitu. Nah ini URL-nya itu dia bisa di customize, yang mana nanti isinya juga dia bisa tercustomize
gitu. Nah, cara customize-nya kayak gimana? Sesimpel kita pakein kurung kurawal. Tuh. Artinya dalam kurung kurawal ini, semua yang ada di dalam kurung kurawal ini dia adalah parameter. Tuh, parameter. Nah, parameter ini yang bisa kita ubah-ubah di URL ini. Gitu ya. Itu. Nah, artinya kan kalau sesuai sama konsep yang di basic routing kan harusnya ini di dalamnya ini ada kayak gini ya. Dalam kurung kurawal blok. Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi dalam Next.js dia nggak seperti itu. Dia basically ini bisa di customize gitu ya. Kalau kalian kalau ini misalnya ya misalnya lah. Kok blok sih harusnya slow gitu. Misalnya yang ini kita edit nih. Tuh yang harusnya tadi blok kita edit seperti ini terus kita enter. Dia bakalan 404 not found. Nah, tapi kita balikin lagi dulu. Pos. Keluar halamannya tadi. Kok pos blok. Blok ini terus kita ini ya. Slug sesuai sama nama folder ya. Kita kan nama foldernya tadi kurung kurawal slug ya. Kita enter, muncul halaman blog post ya. Sesuai sama konten yang di sini ya. Ini nih halaman blog post ini kita tulis kayak gini. Muncul. Nah, tadi kan waktu kita edit kan nggak muncul ya 404 ya. Nah, sekarang kalau yang ini kita edit. Kayak gitulah. Random aja pokok. Kita enter, tetap muncul gitu. Kenapa? Karena basically yang bagian ini, yang bagian ada kurung kurawalnya ini, dia sebenarnya parameter dan parameter ini bisa diisi apa aja gitu. Gitu. Artinya kita tulis apapun di sini dia bakalan nge-render si halaman ini gitu. Basically seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba lengkapin codingan kita, sesuaiin sama yang di dokumen. Itu di blog, salah. Ini di sini. Ini kita pakaiin di sini dalam kurung kurawal ya di sini. Yang di cons halaman blog post ini. Terus kurung, terus di dalamnya kurung kurawal kita tulis params kayak gitu. Params. Nah, terus di bawahnya di sini kita bikin variabel ya. Cons slope tulis slope. Nah, slope ini harus sama persis sama yang kalian ketik di ini di dalam kurung kurawal. Sama dengan use. Nah, use kita import dari React. Use params. Kayak gitu. Nah, setelah ini apa yang akan terjadi kalau kita ini kita pakaiin kurung kurawal di dalam div ini nih misalnya blog post titik 2 ya di titik 2 terus kurung kurawal slug kita tulis slug kita save coba. Nah sekarang apa yang terjadi? Jadinya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Jadinya kayak gini. Muncul tulisan seperti ini, yang mana ini adalah tulisan yang ada di sini. Nah, uniknya di situ. Itu ya. Teman-teman bisa nyoba sendiri. Uniknya di situ. Nah, terus misalnya kita ubah di sini jadi coba deh gitu. Coba deh. Pakai underscore ya. Underscore. Coba deh. Nah, jadi coba deh kayak gini. Gitu. Jadi dia berubah sesuai sama yang ini. Yang berubah itu variabel ini ya. Variabel ini tuh berubah sesuai sama yang kita kasih di URL-nya. Gitu ya. Nah, inilah yang nanti pemanfaatannya itu bisa banyak. Contohnya ya langsung ditulis kayak gini, salah satunya kalau mau. Terus bisa juga misalnya ini tuh, misal kita bikin website blog beneran.
beneran itu nanti di sini itu bisa ini slope, terus kita bisa isiin di sininya ini judul blognya gitu ya, judul blognya. Nah habis itu di sini itu bisa manggil database misalnya, manggil backend lah. Ini contohnya manggil backend, ambilin postingan slope gitu ya, slope itu nanti ambil dalam bentuk dalam bentuk variabel juga ya, misalnya di sini variabel, kita bikin variabel const postingan, contohnya postingan sama dengan ambil dari, ini bukan function asli ya teman-teman, nggak perlu tiruin yang ini, ambil dari backend ini si slope gitu, itu pura-puranya kayak gitu. Nah nanti postingan ini yang dimasukin ke sini, postingan gitu ya, postingan kayak gitu, pura-puranya kayak gitu. Itu pemanfaatannya. Hapus. Nah udah ya, udah, jadi pemanfaatannya kayak gitu. Udah. CSS-nya kalian tambahin sendiri ya, gitu. Kalian tambahin sendiri. Ini contohnya aku tambahin class name di sini, class name, paste aja langsung set, ini nanti munculnya di tengah. Nah, udah ke tengah. Oke, nah tinggal satu lagi, yaitu terkait basic routing udah, dynamic routing udah. Nah, sekarang group routing. Apa itu group routing? Group routing itu simpelnya gitu ya. Ini itu kan sebenarnya kita bikin folder out ya ini. Sebenarnya ini kan bisa kita isi banyak folder ya, gitu. Bisa login, terus forgot password, basically kayak gitu. Jadi dia buat mengelompokkan lah, biar struktur folder kita itu bisa jadi rapi gitu. Karena kalau semua langsung jadi jebret langsung kita ketik di sini kan, waduh banyak banget ya nanti. Padahal ini tuh 3 folder ini, contohnya ya, contoh aja. Ini tuh kan tiga folder yang sebenarnya satu konteks ya. Ini dia konteksnya itu itu autentikasi. Jadi ada login, ada sign up, terus lupa password misalnya. Itu kan satu konteks ya. Gitu. Jadi kita bisa kelompokin aja gitu. Kelompokin di dalam out. Nah, si folder out-nya ini yang mana kita ini yang paling penting. Yang mana kita kasih tanda kurung, ini dia nggak bakalan kebaca di URL gitu. Artinya ini kan contohnya out, terus sign up, terus page to JSA gitu ya. Artinya contohnya di sini, misal nih kita ketiklah kayak gini, out, terus sign up, misalnya ya, ini yang kita bikin tadi, kita enter, loh dia hilang, nggak ada, display could not be found 404 itu. Tapi kalau outnya kita ilangin, jadi kayak gini, set, langsung sign up, dia muncul. Padahal sesuai penjelasan kita yang di awal, ini tuh ya harusnya kalau ada folder seperti ini dia baca di URL. Tetapi di dalam Next.js itu dia ketika kita bikin grup seperti ini, dia bakalan dihiraukan oleh si servernya ini. Dia nggak bakalan mengenali ini sebagai sebuah URL gitu ya, sehingga langsung di dalamnya ini gitu. Ini fitur ini berguna untuk mengelompokkan URL atau halaman-halaman yang sebenarnya dia itu masih satu konteks gitu. Gitu terkait URL itu. Oke, sudah. Oke, gitu kita istirahat dulu.
Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan nyoba bikin komponen. Kita kan udah belajar routing ya tadi, routing. Sekarang kita coba bikin komponen gitu. Simpelnya komponen itu ya sama ya kayak yang kita bikin kayak ginian gitu ya, kayak ginian. Cuma bedanya dia nggak ada di suatu root tertentu ya, tidak ada di suatu root tertentu. Nah, karena dia tidak ada di suatu root tertentu, artinya dalam kegunaan dia bisa dipakai di banyak tempat gitu ya, di banyak tempat sekaligus. Contoh, kalau teman-teman buka website apapun ya sebenarnya, itu kan biasanya kayak elemen kayak misalnya tombol gitu ya, tombol itu tuh kan mirip-mirip ya semuanya tuh mirip gitu ya tuh. Nah itu tuh nggak mungkin tuh ngodingnya satu-satu di apa, misalnya di halaman A ngoding tombol, di halaman B ngoding lagi tombolnya gitu, itu nggak mungkin kayak gitu. Nah itu dipisahin ke dalam sebuah komponen yang mana itu bisa di reuse, bisa digunakan ulang di komponen yang lain gitu ya, jadi tinggal manggil komponennya doang gitu. Contohnya di sini kita bakalan bikin button ya. Ini my button. Kita bakalan nyoba implementasiin penggunaannya nanti di 2 tempat insya Allah gitu. Nah oke, kita bikin komponennya. Nah untuk bikin komponen itu teman-teman di src ini kan, kalau sekarang src ini foldernya cuma app doang ya gitu. Ini kalau di sekarang src ini itu kan adanya folder app doang ya itu. Nah kita coba tambahin folder di src ini. Kalau teman-teman pakai VS Code, kalau misalnya kalian kalau kalian gini doang nanti foldernya munculnya di salah tempat di folder app-nya. Itu buat bedain ini ada underline gitu, garis di bawahnya ini. Pastiin garisnya itu ada di src-nya. Ini tambah folder, ini new folder. Ini kita kasih komponen. Nah, sebenarnya bisa nama apa aja sih gitu. Cuma biar jelas itu kita kasih foldernya nama komponen kayak gitu. Kayak gitu. Nah, di dalam komponen ini kita bikin sebuah file yang mana ini button.js ya gitu, button.js. Kita enter. Nah karena dia sebenarnya komponen juga, jadi cara bikinnya ya sama aja ya kayak yang tadi kita bikin. Kita bisa ketik R A F C E, nanti muncul kayak beginian, langsung enter. Set. Nah tuh. Jadi di sini ada dibikinin komponen. Kita kasih nama komponen kita ya bisa kayak gini doang, bisa button kayak gini doang, atau bisa kita tulis my button kayak gitu, atau apa aja boleh sih sebenarnya gitu, my button kayak gitu. Nah oke. Memang di sini kita returnnya ini kita returnnya bukan div ya, tapi kita returnnya berupa button. Nah ini buttonnya bukan, ini nggak usah kita kasih type, button kayak gini doang, button kayak gini doang. Nah di sini karena kita bentuknya komponen dan bisa kita pakai di semua halaman ya gitu ya, di banyak halaman gitu ya, jadi kita butuh parameter gitu ya, kita butuh parameter gitu. Kenapa kita butuh parameter? Ya jelas ya, karena misalnya di halaman A itu kalau diklik bakalan kayak apa, sementara di halaman B itu kalau diklik itu bakalan kayak apa, itu kan beda ya, itu bakalan beda tuh kayak gitu. Terus juga tulisannya gitu, misalnya di tombol yang A itu tulisannya daftar misalnya, terus di tombol B tulisannya login.
Nah, itu kan beda ya gitu. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, itu kita nggak bisa langsung nulis kayak gini. Misalnya button on click kayak gini terus kita tulisin di sini fungsinya apa, kan nggak bisa gitu. Karena ya jelas nanti kalau dipakai komponennya ya function yang ada di sini gitu, kalau yang apa yang bakalan kepake gitu. Nah, sedangkan di di beda tempat penggunaannya itu akan beda, sehingga kita butuh parameter. Nah, di sini kita parameternya itu kita bisa ngasih children, kita pakai kurung kurawal ya. Sorry, oke, hapus. Kita pakai kurung kurawal kayak gini, baru kurung kurawal, baru kita tulis children. Nah, yang ini nggak boleh, yang lain ya harus children. Nah, terus yang kedua itu bisa on click ini, on click. Nah, kayak gitu. Udah ya. Nah, setelah itu kita baru nih di button on click-nya kita kasih on click. Sementara itu di dalam buttonnya ini kan sekarang kosong ya dalam buttonnya itu. Kita bisa kasih kurung kurawal buat ngambil objek apa yang kita panggil, children, seperti itu. Terus kita tambahin CSS juga ya. CSS-nya mungkin bisa teman-teman langsung kopas saja di dokumen, dan buka kopas, ini kopas ya, set. Oke. Nah, apa yang sudah kita lakukan barusan, jadi misal di tempat lain kita ingin menambahkan komponen button ini, nampilin si buttonnya ini, itu si tempat itu dia harus menspesifikasikan nih isinya apa gitu. Terus kalau diklik itu bakalan ngapain gitu. Jadi yang mendefinisikan isinya apa, tulisannya apa ya, misalnya tulisannya apa, terus kalau diklik ngapain, itu ya yang makainya gitu ya, bukan komponennya itu sendiri. Jadi terserah yang make gitu. Ibaratnya ini template-nya gitu. Terus ketika pemakaiannya kayak gimana itu diserahkan ke yang menggunakan. Contoh, nah di sini kita masuk ke yang ini ya, src, terus app, terus page.jsx, JSX, ini src app page.jsx, ini halaman awal kita ya, yang selamat datang tadi ya, yang selamat datang isinya. Di bawahnya ini kita coba tambahin button itu. Kita coba tambahin button, my button. My button. Nah, kayak gitu. Terus kita bikin kayak gini, set. Nah, kayak gini. Terus di dalamnya, buat nyontohin kita buka kayak gini duluan lah, gitu. Ini image-nya nggak perlu deh. Kita bikin kayak gini doang lah gitu, my button. Apa yang akan terjadi? Mana browserku? Nah, ini kita ke ini ya, ke home ya, yang localhost 3000 doang. Ini selamat datang, tapi di bawahnya nggak ada apa-apa gitu. Nah, terus kalau kita kasih di sini, di kurung kurawal ini, terus kita kasih kok kurang kurawal, nggak perlu kurung kurawal ding, kurung kurawal. Terus kita kasih di sini coba tombol, kita save. Nah, muncul di sini coba tombol, tapi kalau diklik nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, kalau kita bikin lagi misalnya yang aku maksudkan tadi ya, misalnya kita bisa pakai di dua tempat sekaligus, itu kayak gini. Misalnya kita pakai di halaman yang sama lah, coba tombol dua gitu, yang satu kayak gini, yang satu kayak gini. Coba kita buka. Nah, sekarang jadi kayak gini. Coba tombol sama coba tombol dua di sekarang di sini ya. Nah, ini bisa dipakai banyak tombol juga ya nanti. Nah, sekarang kita hapus yang ini. Terus kita bikin di sini cons
uh, ya, terus array di sini counter set koma set count. Teman-teman bisa lihat codingan di dokumen juga ya, insya Allah sama kok. Ini sama dengan kita pakai use state. Nah, ini yang ini use state, terus enter ya, enter, terus kurung. Nah, defaultnya misalnya 0 ya, ini default value ya, default 0. Nah, terus sekarang kita coba di sini kurung kurawal di atas ini, di atasnya MyButton. Kurung kurawal ini counter ya, counter, enter, counter kayak gini. Terus di MyButton-nya kita kasih on click sesuai sama yang kita tambahin tadi di button ya. Button ini kan kita tambahin on click di sini. Button on MyButton on click ini set count. Ini jadi dari yang ref ini sama dengan terus ini pref plus 1 kayak gitu. Kita save, udah ya. Terus kita lihat di sini apa ini, too many re-renders. Kita coba dia apa yang salah. Plus 1. Kenapa jadi banyak error? Sebentar lagi ya, sebentar. On click-nya on click. Harusnya bener ya. Oh, sorry. Ini, ya ampun. Ini set gitu ya. Teman-teman sesuaikan sama yang di dokumen aja, di dokumen. Gitu harusnya. Ini harusnya udah. Nah, nih. Kalau teman-teman udah, harusnya jadi kayak gini. Kalau tombolnya kita klik, dia nambah yang di atasnya. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, kayak gitulah. Kayak gitu. Kalau kita refresh, dia balik ke 0. Seperti itu. Oke. Kita udah belajar bikin komponen. Itu ya, yang terus yang selanjutnya kita ke yang C. Ini kita belajar pakai aset. Nah, aset ini cara bikin aset ini tinggal kita nambahin apa aja ya sebenarnya ya. Nah, contohnya di sini kita bisa nambahin gambar ya, gambar brokoli. Gambar brokoli ya, bisa teman-teman ini ya. Cari gambar apa aja boleh sih sebenarnya. Itu. Nah, terus teman-teman namain brokoli aja biar kita gampang ininya. Atau kalau teman-teman pengen gambar brokolinya juga, teman-teman buka ini nih, kita openin new tab sini. Terus ini kan ada public ya, public,
EMG ini yang paling atas sendiri ini, terus masuk kayak gini, terus ke public IMG brokoli JPG. Nah ini kita download aja, download set, nanti muncul di folder download. Yes, gitu. Terus dari situ mana brokolinya? Ini kita copy ya, kita copy Ctrl+C biasalah. Terus kita ke folder public ini, terus IMG, terus kita masukin gambar brokolinya di sini. Nah, oke. Brokoli kayak gini. Nah, kita bakalan nampilin di sini ya, gitu. Jadi aset itu sebenarnya yang di folder public ini ya, gitu. Nah, di folder public ini kita bisa akses, contohnya di sini untuk akses gambar ya, kita bisa pakai yang kita coba tambahin di atasnya tulisan selamat datang ini. Di atasnya kita tambahin pakai image itu dari next image ya, yang ini, yang bawah ini ya. Terus yang ada tulisan next image di kanannya ini. Nah, teman-teman enter. Terus set kayak gini, ditutup tagnya. Terus kita bisa nambahin src. Src-nya ini dari apa? Dari ini, jangan lupa kasih titik 2 ya. Titik 2 lagi, apa? Tanda petik. Dari IMG slash, sesuai sama nama folder ini ya. Ini kita kan bikin folder IMG ya di dalam public. IMG slash brokoli.jpg kayak gitu. Nah ini kita bisa bikin widthnya misalnya 200, terus height ini enter 200. Pokok kalian biar ngodingnya cepat, kalau misalnya udah kelihatan ininya, misalnya aku mau bikin width BI, nah ini udah kelihatan ininya, teman-teman langsung enter aja biar cepet, 200 gitu. Terus height, nah ini langsung aku cuma ngetik HE, ini udah ditunjukin ini ada height, langsung ku enter aja gitu. Nah biar cepet kayak gitu, 200. Terus ALT, ini ALT-nya ini gambar brokoli gitu misalnya. Kita save. Mana tadi? Kurung. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadinya kayak gini. Nah, kalau teman-teman buka di sini, sekarang ada invalid URL, ada error. Apa yang error ini? Kayaknya asetnya, kita manggil asetnya salah. IMG brokoli.jpg. Atau kita nggak perlu kurung kurawal ya. Sama saja. Oh, butuh slash di depan, sorry. Slash. Kayak gini. Nah, sekarang muncul gambar brokoli di sini. Oke. Fungsinya tetap kayak tadi. Oke. Seperti itu. Nah, itu tentang aset. Nah, bisa teman-teman nambahin gambar apa aja gitu. Oke, next kita nyoba layout ya. Layout ini. Layout. Scroll ke bawah. Layout. Nah, layout ini apa? Layout ini dia adalah sesuai sama namanya ya, layout gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca, layout Next.js memungkinkan kita untuk membuat tampilan yang konsisten di seluruh halaman. Dan didefinisikan dalam file layout.jsx. Nah, ini ya. Mana? Layout.jsx ini ya. Itu. Artinya apa?
semua yang kita tulis di sini itu dia sebagai layout, artinya nanti semua halaman yang ada di subfolder ini, subfolder yang mengandung folder layout.jsx, itu dia akan mengikuti yang ada di sini. Tuh, di layout.jsx ini. Dalam case kita ya berarti ya semua halaman yang ada di sini nanti ada mengikuti yang di sini. Maksudnya kayak gimana tuh? Contoh di sini di layout.jsx ini kita tambahin di sini di dalam body, di atasnya children kita tambahin tulisan coba layout. Apa yang akan terjadi kalau kita save? Nah, di sini ada tulisan coba layout di atas tuh. Nah, kalau kita ke halaman lain, ke halaman blog tadi misalnya, apa yang terjadi? Dia sama, ada tulisan ininya juga. Terus kalau masuk ke halaman lain, ya artikel 1, nah sama juga gitu. Artinya apa yang kita kasih di sini itu dia akan berlaku di semua halaman gitu. Nah, ini cocok buat apa? Cocok untuk membuat komponen yang dia repetitif di semua halaman ya. Contohnya navigation bar, terus ada footer. Kalau di website kan di paling bawah biasanya ada footer tuh, yang isinya ada link-link gitu tuh. Nah, itu kan biasanya di semua halaman ada gituannya tuh. Nah, itu bisa kita pakai layout di sini. Contohnya di sini kita bisa bikin sebuah navbar ya. Kita coba bikin navbar di sini. Tuh kita mungkin biar cepat karena kita udah belajar juga bikin komponen, kita bikin komponen navbar. Bisa teman-teman lihat di dokumen. Ini yang pertama, mari kita buat komponen lagi bernama navbar ya. Di dalam folder komponen kita bikin file baru. Dalam komponen kita bikin file baru navbar ke JSE. Nah, terus isinya ini teman-teman langsung copy aja dari ini ya, mungkin biar cepat. Nah, kalau udah jadi kayak gini. Nah, seperti ini kalau udah jadi ya. Jadi intinya di sini ada link ke home ya. Home, terus ada link ke halaman blog, link ke halaman login, ke halaman sign up. Oke, seperti itu. Kita langsung save. Terus di layout.tsx ini ya sesimpel kita tambahin komponennya ya. Ini navbar, ini kurung buka lagi ini tag buka yang ini tuh. Terus navbar seperti ini tuh. Terus kita save. Terus kita buka. Nah, sekarang muncul navbar di sini. Tuh, kalau kita ke home, kita klik ya bisa ke home. Kalau kita klik blog, nah kita ke blog kayak gitu. Jadi kita bisa nambahin navbar kayak ginian. Kita login, kalau login nggak ada, kita nggak bikin halaman login. Terus kita daftar ini ya halaman daftar yang belum kita bikin ya. Kita next tuh. Oke, kayak gitu bikin layoutnya. Sesimpel kayak gitu. Oke. Nah, ini jangan lupa diimport gitu ya, ada tulisannya ya di ini. Mana? Browserku mana? Ini nambahin ini, terus ini jangan lupa diimport di sini di atasnya. Jangan lupa diimport ini. Harusnya kalau teman-teman ngikutin ya harusnya langsung auto ke import sih. Kayak gitu. Itu terkait navbar. Nah, itu kita praktek eksplorasinya itu udah semua ya sebenarnya basically. Oke, next. Kita coba praktik yang kedua. Ini kita bikin form sederhana karena kita kan untuk sebuah website ya, itu nanti kan kita bakalan bikin banyak form ya yang pasti ya. Nah, contohnya di sini kita bikin form di halaman sign up aja ini. Di halaman sign up.
Di halaman sign up ini kita bikin sebuah form. Caranya di sini kita halaman daftar ini, kita buka halaman daftar dulu ya untuk melihat yang sekarang kayak gimana. Nah ini kita ke halaman daftar. Nah, sekarang cuma kayak gini doang ya, tuh halaman daftar itu sesuai sama isi yang di sini. Nah itu kita bakalan bikin sebuah form ya, atau formulir gitu. Nah itu di dalam div-nya kita di dalam div-nya ini ada div lagi ya itu. Nanti CSS-nya kalian kopas saja, ini yang dari sini tuh, yang di dalam class name-nya itu tuh. Terus ini kita masukin ke yang di sini. Hilang di sini. Sorry, kebablasan. Nah kayak gini nih. Terus yang kedua yang bawahnya itu kita copy di sini, set. Terus nah sekarang jadinya kayak gini. Nah terus yang di dalamnya kita kasih H1 ya, H1, terus daftar akun. Terus ini class name ya, class name kita kopas saja yang apa, pokok yang ininya kita kopas saja biar cepet ya, yang di dalam class name itu ya kayak gini. Oke, kita lihat sekarang harusnya ya sama aja ya, harusnya cuma bedanya ini ke tengah. Oke. Ya oke. Oke, next kita apa selanjutnya, kita bikin form ya. Kita bikin formnya di dalamnya di form kita bisa bikin form form. Nah kayak gini, form action. Kita kosongin dulu lah ini. Terus kita bikin inputan dulu, input, bikin input. Nah, type-nya text. Terus kita kasih placeholder-nya misalnya username tuh, terus ID username, terus name-nya kita pakai username juga, username itu. Terus required ya, required, jadi dia nggak boleh dikosongin, required. Terus class name-nya kita pakaiin border 2 ini sesuai sama yang di codingan juga, itu sama persis. Ini kita copy ke bawah 2 kali ya, kita copy 2 kali. Type-nya sama ya, text. Terus placeholder-nya ini nama lengkap, mungkin lengkap, ID-nya name, ininya name, sama ya, mungkin kayak gitu. Nah kayak gini. Terus kita tambahin di bawahnya ini my button, tombol yang udah kita bikin tadi ya, tadi banget itu my button itu, my button. Nah itu kita bikin kayak gini, daftar, contohnya daftar. Oke. Sekarang kalau kita lihat jadinya kayak gini. Jadi tombolnya sesuai ya sama kayak yang tadi di halaman home tadi. Di halaman home tadi kan ya sama kayak gini. Sekarang bentuknya kayak gitu. Itu lebih memudahkan. Nah terus bentar, ada yang salah ini kayaknya. Oh ya, di formnya ini kita bikin kayak gini ya.
flag, class name ya, class name, dia flag, tuh terus flag call, terus gapnya kita kasih 3. Nah sekarang jadinya kayak gini. Nah kalau kita klik sekarang set, nah ini dia bakalan muncul error ya gitu. Jadi ini bawaan HTML ya, dia error. Please fill out this field, ini harus diisi gitu. Itu. Nah yang kurang sekarang coba kita dulu username-nya misalnya siapa, bla bla bla, nama lengkapnya bla bla bla. Kita klik daftar. Nah dia bakalan mengirim formnya ya, tapi apa ini istilahnya ya, kita belum bisa melihat apa-apa ya sebenarnya. Nah ini kita bisa secara default dia bakalan ngupdate root-nya kita ya, ini kayak gini contohnya, nih kelihatan kan dia username apa, name-nya apa, sesuai sama yang kita isikan di sini ya tuh. Nah ini sebenarnya bisa kita customize ya itu. Jadi misalnya kita di sini contohnya kita bikin function on submit-nya, on submit ngapain gitu, on submit dia kayak gini, sorry salah, dia nerima form data ya, form data kok gede, form data kayak gini. Ini async, functionnya asynchronous, jadi kita tambahin async, terus kita row function kayak gini. Nah oke. Terus di dalamnya kita pakai use server ya. Kalau use server berarti kita pakai servernya gitu. Terus console log, kita console log aja, console.log misalnya, atau console apa ya nih ya, console.table mungkin bisa nggak ya, console.table. Nah console.table dari form data. Terus di form ini yang actionnya ini nih, ini actionnya ini kita kasih hapus ini kurung kurawal, jadi kurung kurawal, terus kita on submit sesuai sama yang nama fungsinya di sini itu. Nah kalau kita save terus kita klik sekarang, ini error muncul kayak gini, terus kita ketikkan bebas lah ini. Kalau kita klik sekarang ini error juga karena ini juga required, soalnya nama aku ya. Kita klik daftar. Kalau kita lihat di terminal yang di sini nih, dia bakalan ini ya, muncul lognya ya. Ini ternyata nggak bisa ding. Kita pakai console log. Coba lagi. Ini terus ini daftar. Nah ini muncul nih datanya nih. Data ini secara technically ya, ini berarti datanya dikirim ke server ya, itu berarti karena ini kan servernya kita ya tuh. Jadi ini dikirim ke server. Nah ini bisa kita kirim ke backend kayak gitu tuh, gitu data-data ini tuh. Cuma kita nggak belajar sekarang ya karena emang backendnya juga nggak ada gitu ya. Jadi yang penting teman-teman di sini udah belajar nih gimana caranya bikin formulir gitu, bikin form. Nah jadi intinya kayak gini. Terus cara ngirimnya itu kayak gimana, cara ngedapetin isi konten-kontennya itu kayak gimana. Nah terus habis itu udah kayak gini jadinya seperti itu. Nah oke, mungkin itu untuk materi hari ini udah selesai semua ya tuh. Nah nanti selanjutnya kita coba pakai library untuk bikin development, khususnya nanti kita coba pakai ZCN ya, terus kita integrasi dengan backend juga, misalnya ada backend seperti itu.